merayakan Idul Fitri harus dapat mewujudkan kedekatan kita kepada Allah dan kedekatan kita dengan sesama. Bohong, ngapusi kalau kita sudah berbaik-baik sama sesama tapi kemudian dinodai lagi. Bohong kalau kita sudah berbaik-baik dengan Allah kemudian setelah itu diingkari lagi, jadi ngecek. Nah, kemudian sekarang yang kedua itu halal. Beberapa hari yang lalu saya mendengarkan tausiah halal bihalal yang dilaksanakan oleh Universitas Pajajaran. Kebetulan yang memberikan tausiah itu Pak Adi Hidayat. Kali itu saya mendengar dan pertama kali itu saya tahu kata halal. Yang saya baca halal itu hanyalah bukan lawan dari haram. Kalau dulu lawan dari haram. Kalau Profesor Dr. Quraisy ketika menjelaskan halal bihalal itu, halal di sini bukan lawan dari haram. Itu Eropa orang yang penjelasannya saya gitu loh ya, cari-cari nggak ketemu. Nah, alhamdulillah ya bulan puasa ya puasa kemarin itu ada pengajian di TV, kemudian di YouTube. Nah, di setel naik di rumah. Oh ya, rumah. Alhamdulillah. Ternyata halal di situ itu dari bahasa asli di sana itu namanya halu atau halau. Sampai kemudian jadi halal. Apa halu itu? Halu itu benang yang ruwet karu-karuan itu kemudian diudari. Nah, benang yang sudah diudari dari ruwet itulah katanya halu. Tidak diteruskan penjelasan itu. Cuman saya kemudian menganalog, ya, memahami sendiri terus terang. Oh, berarti gini, kalau halal dengan halal itu berarti kayaknya dia ruwet, kalau ya ruwet sakit diudari, kemudian disambung kembali, kan gitu. Mudah-mudahan tidak terlalu salah saya mengambil tafsir apa yang diterangkan oleh Pak Adi Hidayat itu. Jadi halbu itu benang ruwet yang sudah diudari sehingga menjadi lurus kembali. Nah, ketika kita, makanya halal bihalal, tidak halal biharam, betul ya. Jadi kalau saya ruwet dengan Darmono juga ruwet dengan saya, masing-masing diudari, gitu ya. Setelah diudari, kemudian bisa disambung kembali dengan mudah, terjadilah silaturahmi, kan gitu. Kalau masih satu keturunan disebut silaturahim, kalau sudah berbagai begini menjadi silaturahmi, kan gitu. Jadi yang ruwet-ruwet itu bisa disambung kembali menjadi baik, itulah halal bihalal. Halal bihalal bukan dari lawan haram dalam konteks hukum. Diulang 6 kali di dalam Al-Quran, 2 diantaranya dalam bentuk ancaman. Dapat kita lihat pada surat Yunus ayat 59 dan surat An-Nahl
ayat 116. Dari dua ayat tersebut dapat dimengerti bahwa kecaman keras bagi orang yang mencampur aduk antara yang halal dengan yang haram. Ancaman keras bagi orang yang mencampur aduk antara yang halal dengan yang haram. Pertanyaannya, bagaimana halnya dengan orang-orang yang seluruh aktivitasnya haram? Menyampur ancamannya keras. Ya. Apalagi kalau seluruh hidupnya haram. Lewat duitnya sekolah haram, digunakan tinggung bersih haram. Ini luar biasa roda seperti ini. Mungkin sedikit banyak mewarnai aktivitas pemilu kita bangsa Indonesia kemarin. Kok duit haram tinggal melaku haram, bisa jadi duit telekorupsi besok tuku suara terus ya jadi tuku nyatos agama mati yang tergiur malu nopo lali arrosi wal mutasi yang dibeli dan yang membeli itu sama-sama dilaknat oleh Allah. Bisa jadi seperti itu ya. Dua kata halal dalam konteks makan dan dua kata halal yang digandeng dengan thayyibah. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Al-Qur'an 168. Lain-lainnya ada di An-Nahl 114, ada di Maidah 88 dan saja Al-Anfal 9. Kata makan di dalam Al-Quran seringkali diartikan ya, tidak sekedar memasukkan makanan ke dalam rongga mulut kita, tapi makan dalam Al-Quran itu bermakna melakukan seluruh aktivitas. Kenapa? Makan itu untuk menjaga stabilitas badan kita dan kekuatan. Untuk apa stabilitas dan kekuatan badan kita? Untuk beraktivitas. Nek ramadan lemes, tidak bisa beraktivitas. Makanya kata makan itu diartikan dengan aktivitas seluruh kehidupan kita ya. Apapun yang kita kerjakan, karena makan merupakan sumber utama kalori, dan dengan kalori yang cukup maka kita bisa beraktivitas. Sehingga ditarik kesimpulan bahwa perintah makan berarti perintah beraktivitas, dan aktivitas tidak hanya halal tapi juga thayyibah, halalan thayyibah. Jadi jika dikembalikan pada 4 jenis halal di atas, maka makruh tidak termasuk dalam kategori halalan thayyibah. Suatu pemeng makruh gitu, makruh itu ditinggal. Al-Quran berkali-kali menyatakan kecintaan Allah, innallaha yuhibbul mutatahhirin, misalnya cinta kepada orang yang suci, orang yang bersih. Ada 18 kali yang terdiri dari 3 kali, masing-masing 1 kali untuk tauhid, cinta kepada yang sabar, 3 kali untuk orang yang sabar,
yuhibbus shabirin, dan juga 3 kali untuk sofa wahidah, orang yang berbaris satu barisan, artinya bersatu padu ya, berada dalam satu barisan ya. Kita barisan di Muhammadiyah kalau kuat, kalau kencang, kemudian bermanfaat ya termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang berada dalam satu barisan. Barisan kalau diterjemahkan adalah satu komunitas agama. 4 kali yang masing-masing cinta Allah kepada mutawakkilin dan mutatahhirin, orang yang berserah diri dan orang yang membersihkan dirinya. 6 kali masing-masing 3 kali bagi orang muttaqin dan orang muqsitin. Orang muttaqin yang bertakwa dan orang muqsitin yang adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. 5 kali bagi muhsinin, ini paling banyak. Kecintaan Allah kepada orang muhsin disebut paling banyak di dalam Al-Quran, yaitu 5 kali. Dari itu kesan yang dapat kita peroleh dari angka-angka tersebut sekurang-kurangnya bahwa orang yang paling dicintai Allah adalah muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa orang muhsin itu? Tanya itu diantaranya di ayat 133 itu. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi sekurang-kurangnya kan ada 4 perilaku muslim yang bisa dikategorikan orang muhsin, yaitu yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Ibu bapak yang saya hormati, kalau berkata yunfiquna, infak, itu tidak dibatasi uang, tidak dibatasi barang. Apa yang kita infakkan? Ya apa yang kita miliki. Ya, Allah kan berfirman, wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu kehidupan akhirat dengan apapun yang Allah berikan padamu. Pertanyaannya, ini semua yang bukan pemberian Allah apa? Mana? Kan gitu. Kita bisa duduk di sini dengan enak. Kita bisa minum air putih dengan enak. Itu kan pemberian Allah. Mana yang bukan pemberian Allah? Semua pemberian Allah. Dan semua itu bisa dimanfaatkan untuk mencari kehidupan akhirat. Kan gitu. Jika kalau mengambil manusia ini, maka lahir yo batin itu kena infak, betul Mas. Yo tenagane, yo pikirane, yo atine itu kena infak, kan gitu. Bukankah Rasulullah pernah tabasamuka sedekah, menglemu mesem iso dadi sedekah, dadi infak kok. Mesem lho. Artinya apa? Bermuka manis dengan orang, ya, berkata baik dengan orang, itu sudah jadi sedekah. Nih, olahraga. Jadi apa? Semuanya bisa kita pakai untuk infak. Jadi jangan dibatasi bahwa infak itu cuma barang atau uang, gitu ya.
Kadang-kala kita cuma terbatas terpaku pada uang atau belanja, bukan jangan di duit mau rusak, tenaga bisa kita infakkan. Rusak ya ora, duit ya ora, ning di penemu itu kan kena infak. Itu loh ya. Kalau sering saya dulu gambarnya begini, sama isi rukah umum sambatan itu Pak. Ya. Itu kan jadi sambatan itu kabeh uang teko itu kabeh rumah itu. Apa semuanya teman enggak? Tidak. Ya. Jangan apa untuk seneng ya apa ya. Tapi ada sing tukang ngacungi kok. Iki ngene wis tuwa. Ya ta. Ragane yo wis ra rusak. Duit yo ora duit, tetapi pengalamannya punya, gitu loh ya. Iki ini Pak, itu sedekah, gitu loh ya. Jangan dikira wah wong tuwa ini suruhi asing kadang sing menang itu. Kalau sekarang itu Saiki serono saiki dopai kabeh. Gitu loh. Artinya saya gambarkan dulu aja seperti itu. Jadi orang itu tidak hanya uang dan barang kan begitu. Artinya sepanjang masa pun artinya pendapat, pengalaman, ilmu ya itu bisa ditularke sebagai infak gitu. Karena bayangan kita nggak punya bisa. Makanya di sana di Quran itu fisaroi wadorro ini dikala jembat, dikala sempit, dikala longgak, dikala rumpet, kapan saja bisa. Walafina minas yang tadi itu memberi maaf kepada sesama, bukan meminta. Rasa ngenteni dijaluk, rasa ngenteni disowani, jauh di sana saya nyatakan tak maaf. Mas Darmono, salah murah, sudah dinyatakan sendiri cukup. Wal kadhiminal ghaidha, nek wis gelem, nek wis biasa, wis kulino memaafkan orang, maka tingkat yang tertinggi itu menahan marah. Iso nahan nesu. Wal kadhiminal ghaidha, menahan marah. Oh bi, sing tuwa nyangel, apa sing nom. Memang puasa itu dilatih kita untuk menahan marah. Ya, maka imsak. Ya, langkah berikutnya puasa itu kan imsak. Imsak itu menahan. Latihan ini nahan makan, ngenteni nek wis buka, sabar, menahan marah. Jadi orang yang bisa ini sekurang-kurangnya disebut muhsin, kan gitu. Yunfikuna fisaroi wal dharra wa afina linas wal kadhiminal ghaidha. Kalau ayatnya wal kadhimi duit. Aija wal kadhiminal ghaidha wal afina linas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya apa? Kalau bisa ini langkah-langkah ini kita lakukan, langkah ini kita tempuh, kita amalkan, insya Allah
bisa ngicipi jadi orang muhsin ya, kayak ngicipi loh ya. Bang nanti ada lanjutan ayat itu, walladzina fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Orang yang senantiasa sadar terhadap kesalahan, menyadari kesalahannya, dan terus memohon ampun kepada Allah. Tapi sekurang-kurangnya yang depan tadi itu yang sisa ngicipi ya, masuk ke dalam kelompok orang muhsin, dan orang itulah yuhibbul muhsinin, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makanya kemudian ada perintah pada kita, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tampuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Takkanlah kamu di mana saja berada, kapanpun ya, di tempat sepi atau di tempat ramai, sendirian atau orang banyak, di rumah atau di luar rumah, di pasar atau di toko, bertakwalah kepada Allah. Berhati-hatilah terhadap hukum Allah. Jagalah hukum Allah. Wa'atbi sayyi'atal hasanah, segera ikuti salam itu dengan kebaikan. Artinya jangan diteruskan, stop, kemudian ditutup dengan kebaikan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Secara gampang khaliqin nasa artinya berakhlak pada manusia dengan akhlak yang baik. Kan Jamil? Habis. Habis sampai. Harus main eksul. Main dongso. Ayo main dulu. Jam 4 habis ya. Yang ketiga, minal abidin wal faizin. Bentar. Kata al-faiz ya, itu orang beruntung di dalam Al-Quran diulang sampai 28 kali. 18 kali dalam bentuk kata jadian al-fauz artinya keberuntungan, 3 kali menunjukkan tempat mafaz, tempat keberuntungan, 2 kali dalam bentuk kata kerja faza, dan 4 kali dalam bentuk faizin artinya orang-orang yang beruntung. Hanya 1 kali disebut kata faiz atau beruntung itu dalam bentuk kata kerja tunggal, yaitu afus, aku beruntung, yang diucapkan oleh orang-orang munafik yang menyesali karena dia tidak ikut berperang sehingga tidak memperoleh harta rampasan. Apa artinya? Bagi orang munafik, al-faiz, al-fauz, keberuntungan itu duniawiyah, materi, harta benda. Itu orang munafik. Lihat surat An-Nisa 72 sampai 73. Ya. Nah, orang mukmin yang namanya faiz, apapun bentuk kata itu adalah keberuntungan di akhirat, keberuntungan rohaniah, ukhrawiyah, berbeda dengan orang munafik ini. Demikian saja karena sudah pas jam 4. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.